Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang imam yang bernama Syakik bin Ibrahim yang tercengang melihat karoma seorang sufi muda. Sebelum kita mendengarkan kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya dan besarkan volume Anda. Selamat menyaksikan. Imam Syakik menceritakan pada saat beliau pergi melaksanakan haji, dalam perjalanannya beliau singgah di kota Qodisyah bersama rombongan lain. Beliau melihat orang-orang ramai dengan perhiasan mereka. Seketika pandangannya tertumpu pada seorang pemuda yang berwajah tampan. Tubuhnya memakai pakaian yang berkain kasar dan kakinya memakai sandal kayu. Pemuda itu duduk sendirian. Beliau berkata dalam dirinya bahwa si pemuda berpura-pura hendak menjadi seorang sufi. Ia nanti akan menjadi beban terhadap orang lain. Saya akan mendapatinya, mengujinya, dan mencela atas kepura-puraannya. Begitu bergumam Imam Syakik di dalam hatinya. Ketika Imam Syakik mendekati pemuda itu, lantas pemuda itu berkata, "Wahai Syakik, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka merupakan dosa." Lalu pemuda itu beranjak pergi meninggalkannya. Beliau bergumam dan berkata di dalam dirinya, "Sungguh kejadian tadi merupakan sebuah perkara besar, luar biasa. Bagaimana mungkin dia berbicara atas apa yang tersirat di hatiku? Ia juga menyebut namaku, padahal aku tidak pernah bertemu dengannya. Pasti ia di antara hamba yang soleh." Begitulah gumam Imam Syakik di dalam hatinya. Kemudian beliau segera pergi mengejarnya dari belakang. Tetapi ia telah hilang dari penglihatan Imam Syakik. Ketika beliau singgah di Waqisyah, beliau bertemu lagi dengan pemuda itu. Ia sedang melaksanakan sholat dalam keadaan anggota badan bergetar dan air matanya mengalir. Lalu beliau mendekatinya, duduk di dekatnya, menunggu ia selesai sholat, dan dalam hatinya mengatakan bahwa mesti meminta maaf atas kesalahannya, karena mungkin pemuda tadi telah tersinggung dengan perkataan di dalam hatinya Imam Syakik. Setelah pemuda itu sholat, ia menoleh kepada Imam Syakik sambil berkata, "Wahai Syakik, dan sungguh Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar." Lalu pemuda tersebut meninggalkan Imam Syakik lagi beranjak pergi. Beliau merenung bahwa pemuda itu termasuk dari wali Abdal, karena ia telah berbicara atas apa yang kusembunyikan dalam hatiku sebanyak 2 kali, gumam Imam Syakik. Dan ketika beliau berada di Rambala, beliau melihatnya lagi. Kali ini ia menuju sebuah sumur. Di tangannya ada sebuah teko yang mengambil air, karena air dalam sumur agak jauh untuk dijamah. Tak disangka teko itu terlepas dari tangan anak muda dan jatuh ke dalam sumur. Lalu Imam Syakik melihatnya menengadah ke arah langit seraya berkata, "Engkau Tuhanku yang kuberharap bila kehausan, Engkau kekuatan ku berharap bila kelaparan." Setelah ia berdoa dan Imam Syakik berkata, "Demi Allah," beliau melihat air sumur itu berangsur naik.
Pemuda itu lalu mengambil teko yang tadi terlepas dari tangannya, lalu berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat. Dan selesai sholat, ia mengambil segenggam pasir dan dibubuhkannya ke dalam teko itu, serta diaduk dengan air. Kemudian ia meminumnya. Imam Syakik menghampirinya dan mengucapkan salam. Ia pun menjawab salamnya Imam Syakik. Lalu Imam Syakik berkata kepada pemuda tersebut, "Berikanlah kepadaku sebagian dari nikmat Allah yang diberikan kepadamu." Dan pemuda itu berkata kepada Imam Syakik, "Wahai Syakik, tidak terhitung nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Ada nikmat zahir dan juga nikmat batin. Oleh karenanya, berprasangka baiklah kepada Tuhanmu." Dan pemuda itu memberikannya teko, dan Imam Syakik pun meminumnya. Rasanya seperti bubur yang manis. Beliau berkata, "Demi Allah, belum pernah aku merasakan yang lebih lezat dan lebih harum daripada itu." Beliau mencicipinya hingga kenyang. Bahkan setelah mencicipi, beliau merasa tidak ingin makan dan minum hingga beberapa hari. Kemudian Imam Syakik tidak melihatnya lagi hingga beliau berada di Mekah. Dan pada suatu malam di Mekah, beliau melihatnya di dekat kubah air. Ia sedang melaksanakan sholat saat pertengahan malam dengan khusyuk seraya menangis. Ia tidak beranjak hingga malam berlalu. Dan ketika fajar terlihat, ia pun duduk di dalam mushola dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, ia bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah itu ia pergi. Lalu Imam Syakik mengikutinya. Di tengah jalan, beliau melihat orang-orang mengelilingi pemuda itu dan menyampaikan salam kepadanya. Lalu Imam Syakik bertanya kepada orang-orang tersebut, "Siapakah pemuda itu?" Dan mereka menjawab, "Ia adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib." Lalu Imam Syakik pun berkata, "Saya dibuat terheran olehnya. Keajaiban itu hanya untuk orang seperti Sayyid ini. Wallahu a'lam bishawab." Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini dapat kita petik. Janganlah kita menganggap sepele orang lain. Bisa jadi orang tersebut adalah seorang waliullah, dan bisa jadi orang yang kita sepelekan doanya sedang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekurangan dalam kisah ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.